yes, yes. Wah, tidak terasa ya kita kembali lagi di mana Bang Sultan? Ibadah online sekolah minggu HKBP Melati. Puji Tuhan. Hari ini adalah Ya. minggu kedua di bulan berapa Bang Sultan? Bulan September. Ya, bulan September. Akhirnya kita berjumpa lagi dan beribadah. Pasti adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Ya, pasti dong Kak. Selain Alkitab, juga disiapkan diri jemaatnya, buku edit sekolah minggu, dan tentunya dipersiapkan hati dan pikirannya karena kita mau memuji Tuhan. Iya Bang Sultan. Apalagi hari ini MC-nya ada Bang Sultan yang ganteng dan Kak Laura yang Cantik. iya manis banget. Iya, manis. Nah, sebelum dimulai, supaya adik-adik semakin suka cita, Kak Laura punya gombalan loh Bang Sultan. Gombalan apa itu Kak Laura? Nih, Bang Sultan juga harus jawab ya. Ya. Apa sih persamaan adik-adik sekolah minggu dengan matahari? Persamaan adik-adik sekolah minggu dan matahari itu sama-sama menerangi. Iya, persamaan adik-adik sekolah minggu dengan matahari itu bukan itu jawabannya Bang Sultan. Jadi apa? Persamaannya adalah sesuai dengan kejadian 1 loh. Masih ingat kan? Matahari dan adik-adik sekolah minggu adalah ciptaan dari Tuhan. Salah kan Bang Sultan? Salah. Nah, kalau bedanya Bang Sultan, apa bedanya anak sekolah minggu dengan matahari? Bedanya adik-adik sekolah minggu sama matahari. Ayo, Bang Oh ya, Sultan. beda ya. Biasanya sering kembali. Ya biasa, ya perbedaannya tuh sama aja. Oke, Sama-sama. salah ya. Ya, perbedaannya adalah kalau matahari menerangi dunia, kalau adik-adik sekolah minggu menerangi hati Kak Laura. Oke adik-adik, mungkin agak sedikit lebay. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu. Ya, Bang Sultan, lagunya dari mana Bang Sultan? Kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Bang Romi. Adik-adik ikut bernyanyi di rumah ya. Semuanya bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan Pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ya adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Curahkan roh-Mu Bapa kepada untuk hati kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami, dari hati, perbuatan, pikiran kami, yang melukai hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak sekolah minggu yang baik dan ganteng, mari kita memuji Tuhan. Yuk kita bernyanyi, Bang Romi.
terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Saat iblis mengobatu, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Tuhan kau kebenaran. Tuhan kau kebenaran kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami menikmati dengan pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan kebenaran kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi adik-adik. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya. Kita bernyanyi Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Ulang sekali lagi ya. Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Shalom adik-adikku, selamat hari Minggu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti ibadah online seperti biasanya. Nah, sebelum kita membuka Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas hari dan waktu yang baik ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kembali. Bapa, berikanlah kami roh ketaatan, roh yang mau mendengarkan firman-Mu, mengajari kami dan menuntun kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, sekarang kita persiapkan untuk membaca Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya bukan? Kita buka dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18, gembala yang baik. Sama-sama kita baca ya. Yang sudah bisa membaca silakan bacanya dengan suara yang keras agar adik kita bisa mendengarkannya. Yuk kita baca bersama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, itulah firman kita untuk hari ini yang berjudul Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Nah, adik-adik di rumah, tentunya kalian di rumah memiliki gambar ataupun poster gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian gambar Tuhan Yesus mungkin tengah berdoa, tengah melayani, bahkan duduk bersama murid-murid Tuhan Yesus. Yang pasti kalian memiliki gambar itu. Nah, ada satu gambar yang sangat
bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, seperti yang dikatakan dari Yohanes 10 ayat 11. Apa? Coba baca kembali. Kita baca kembali ya. Ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu adalah salah satu ciri-ciri gembala yang baik. Tuhan mengatakannya ini sendiri agar orang yang mendengarnya tahu bahwa gembala yang baik itu hanya Tuhan Yesus. Karena ada gembala yang lain. Gembala itu ada dua. Satu, gembala yang baik seperti Tuhan Yesus, setia dan bertanggung jawab. Dan satu lagi, ada gembala yang tidak baik. Dia adalah gembala upahan. Boleh juga dibilang dengan gembala palsu. Gembala upahan itu, dia hanya melakukan pekerjaan itu karena dia diupah. Tapi Tuhan Yesus menjaga anak-anak dombanya dengan sangat setia, dengan bertanggung jawab. Sedangkan tadi gembala yang upahan tadi, dia hanya menjaga anak dombanya. Ketika ada serigala yang datang, dia malah berlari adik-adik. Tapi dia bukan melindungi domba-dombanya. Dia berlari karena dia takut diserang oleh serigala itu. Dan otomatis adik-adik saya, domba-dombanya juga tercerai berai lari ketakutan. Dia tidak mau menyelamatkan domba-dombanya. Itu adalah ciri-ciri dari domba upahan. Dia tidak mau memperhatikan dan bahkan dia tidak peduli dengan anak dombanya. Tapi Tuhan Yesus, ketika ada anak dombanya yang mungkin akan terjatuh ke jurang, itu ada gambarnya, nanti kita akan putarkan ya. Ketika akan jatuh ke jurang, dia menolongnya, seperti dikatakan di ayat 11, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia menyelamatkannya. Dan dia juga tahu, adik-adikku, ketika ada anak domba yang lain masuk ke dalam kandangnya, dia tahu dan dia tidak akan mengusirnya, tapi malah dia akan mengajaknya untuk menjadi satu kawanan dengan domba-domba yang lain. Nah, ini adalah satu perumpamaan adikku sayang. Gembala itu, kemudian domba. Kalau di rumah, gembala kita siapa? Orang tua kita. Tapi kalau dombanya, itu adalah kita anak-anaknya. Nah, Tuhan kan sangat setia dan sangat bertanggung jawab dengan segala tugas yang dilakukan. Dia sudah menyelamatkan kita. Sekarang kita sebagai anak domba, kita juga punya gembala di rumah. Kalau misalnya di rumah orang tua kita, mama kita memberikan satu pekerjaan tugas, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Ini ceritanya ya, adik sekolah minggu. Kemarin Bunda pergi ke salah satu rumah anak sekolah minggu. Bunda gak mau sebut namanya ya, dia lagi nonton ini sekarang. Bunda tanya nih, gimana ya belajar daring sekarang, belajar jarak jauh, belajar online? Tahu gak jawabnya apa? Dia bilang gini, Bunda ribet, banyak sekali tugasnya, gak enak. Nah, kita harus menghindari perkataan-perkataan itu. Apapun tugas yang kita terima dari sekolah ataupun dari rumah, kita harus melaksanakannya dengan setia. Kita hindari itu menjadi beban hidup kita. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjaga kita, melindungi kita, dan selalu memberikan kebutuhan kita. Tuhan Yesus itu tahu loh satu-satu dari dombanya. Kalau ada yang hilang, dia tahu. Dia tidak mau ada satupun dombanya yang kelaparan. Nah, begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita selalu melindungi kita. Dari dalam kandungan, dia memberikan makanan yang bergizi supaya anak yang akan dilahirkannya tumbuh dengan sehat. Ketika sudah dilahirkan, ketika hendak melahirkan anaknya, ibu kita menaruhkan nyawanya, dia bertaruh nyawa antara hidup dan mati untuk melahirkan kita. Dan ketika kita sudah lahir, dia juga tetap menjaga kita. Dia tidak akan mau melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang kurang baik. Dia akan mengajarkan, menuntun anak-anaknya. Seperti juga Tuhan Yesus. Jangan sampai kita sebagai
yang hanya upahan tadi. Karena kita misalnya disuruh satu pekerjaan, kalau kita dikasih ini kamu kerjain ini ya, nanti mama kasih ini harus dihindari. Apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan ikhlas. Jangan sampai itu menjadi satu beban hidup bagi hidup kita ya. Nah, adik-adikku sayang, sangat luar biasa sekali pengorbanan Tuhan kepada kita. Makanya dia disebut sebagai gembala yang baik. Kalian bisa bedakan kan? Gembala yang baik dan gembala upahan. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai tauladan kita. Kita harus melihat bagaimana dia begitu setia, begitu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibumu. Begitu juga dengan tugas-tugasmu di sekolah. Kita juga tidak tahu ya adik-adik saya, sampai kapan kondisi ini berakhir. Tidak ada yang tahu. Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Tetap di rumah dan selalu memakai masker. Tentunya kalian rindu bukan? Untuk bersama-sama kita beribadah di sekolah minggu. Rindu juga bertemu dengan teman-teman di sekolah. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kondisi ini segera berakhir. Kalian masih ingat nggak dengan lagu Tuhan adalah gembalaku? Nah, sekarang coba kita bernyanyi bersama. Tuhan adalah gembalaku. Semangat nyanyinya ya. Kita berdoa, ibadah kita selesai. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi gembala kami yang sangat baik. Gembalakanlah terus Tuhan hidup kami. Kami bersama Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami akan bisa melewatinya dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Terlebih lagi Bapa dengan kondisi saat ini, kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dan juga kedua orang tuanya. Apapun kegiatan dan aktivitas mereka, Tuhan pimpinlah mereka. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Tetaplah Engkau bersama kami, mengajari kami agar kami bisa melayani terus yang baik untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Shalom. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya.
Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah. Tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku. Dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku. Tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya. Dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kemasukan setan. Dia pasti gila. Dia menghujat Allah. Dia dirasuki setan. Tidak mungkin bicara seperti itu. Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang buta? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Bogor Barat. Nama saya Gabriela Tanpulun. Kami di sini menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Dengarin ya kawan-kawan. Kurasa bahagia,
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, adik-adik siapkan persembahannya di tangan kanannya dan nanti dimasukkan ke dalam celengan. Kita bernyanyi, Betapa Hatiku. Adik-adik sekolah minggu bersikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih Tuhan pada saat ini di dunia sedang mengalami wabah corona Tuhan, karena Tuhanlah yang membantu kami, melindungi kami. Kami dengan penuh sukacita setiap harinya tetap mau bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga persembahkan persembahan kami Tuhan, karena Tuhanlah yang melindungi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami pelayan acara Minggu 13 September 2020 mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima.